Kembali lagi di channel RSN Official. Sehat selalu, berkah selalu. Terima kasih yang sudah setia dan selalu support channel ini. Terima kasih juga kepada para dermawan yang sudah berbagi rezeki kepada kami. Semoga rezeki kakak-kakak dilipat gandakan, amin. Para kultivator iblis yang masih hidup itu benar-benar ketakutan. Mereka mundur dengan tergesa-gesa, sebagian jatuh ke tanah, sebagian bersembunyi di balik mayat teman-teman mereka sambil gemetar, dan sebagian lagi berlutut memohon belas kasihan. Namun kali ini, mereka memohon belas kasihan bukan kepada Jin Wuhao, melainkan kepada Zier. Ampuni aku, kami dipaksa melakukan ini, kami tidak ingin bertarung. Kumohon biarkan kami pergi. Zier menghentikan pedangnya, tatapannya menyapu para kultivator iblis yang masih gemetar, suaranya tetap dingin dan tenang, pergi sana. Para kultivator iblis, seolah-olah diberi pengampunan, bergegas ke sisi mereka dan bersembunyi di balik batu-batu besar. Atau di belakang pasukan ilahi, tidak pernah berani menunjukkan wajah mereka lagi. Wajah Jin Wuhao berubah pucat. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Zier membantai puluhan ribu kultivator iblis yang baru saja ditaklukkannya, dan melihat mereka yang seharusnya bisa dijadikan umpan meriam berjatuhan satu demi satu. Meskipun orang mati itu bukan anggota para dewa, perasaan dipermalukan secara langsung membuat amarahnya hampir meledak dari dadanya. Limbah, dia menggertakkan giginya, suaranya dipenuhi amarah yang tertahan, sekumpulan sampah tak berguna. Tatapannya kembali tertuju pada Zier, mata emasnya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengamuk. Meskipun wanita berbaju ungu itu kuat, dia sudah membunuh puluhan ribu orang. Apakah dia tidak lelah? Bukankah pasti ada kekurangannya? Selama dia menggunakan jumlah yang banyak untuk terus-menerus menguras kekuatan spiritualnya, pada akhirnya dia akan melemahkannya. Wahai semua dewa, patuhi perintahku. Jin Wuhao tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, dan cahaya keemasan yang terkumpul di telapak tangannya membentuk panah perintah yang melesat lurus ke langit. Seluruh pasukan, serang. Bunuh wanita itu. Begitu perintah diberikan, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya bergerak serentak di dalam cahaya keemasan yang berkobar di belakang Jin Wuhao. Lebih dari 10.000 anggota elit dari ras ilahi, mengenakan baju zirah emas, muncul dari cahaya seperti gelombang emas, bergegas menuju Zier. Mereka memegang artefak magis yang berkilauan di tangan mereka, dan cahaya ilahi keemasan menyinari mereka, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Langkah mereka serempak dan momentum mereka sangat luar biasa, sebuah kontras yang mencolok dengan para kultivator iblis yang dikalahkan sebelumnya. Beberapa tetua di peringkat ke-9 alam dewa emas maju ke depan, tubuh mereka diselimuti cahaya ilahi yang pekat, dan artefak magis di tangan mereka memancarkan tekanan yang mengerikan. Di belakang mereka, tak terhitung banyaknya kultivator ilahi berdatangan seperti arus emas, mengubah seluruh lembah menjadi lautan emas. Zier berdiri di sana, memandang ombak keemasan, mata ungunya tetap tenang dan tak terganggu. Dia hanya mengangkat pedang panjang berwarna ungu di tangannya perlahan, mata pedang mengarah diagonal ke langit, dan kemudian ayunkan ke bawah. Seberkas cahaya ungu menyembur dari ujung pedang, seperti tirai cahaya ungu raksasa, menyapu lautan keemasan. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, ruang angkasa terkoyak oleh retakan hitam, udara terbelah dengan suara siulan tajam, dan cahaya keemasan meleleh secepat kepingan salju di bawah sinar matahari di depan cahaya pedang ungu itu. Para tetua di garis depan, semuanya berada di peringkat ke-9 alam dewa emas, adalah yang pertama kali terkena serangan. Sebelum mereka sempat bereaksi, tubuh mereka ditembus oleh cahaya pedang ungu, darah emas menyembur ke udara. Tubuh mereka terlempar ke belakang seperti layang-layang dengan tali yang putus, menabrak kelompok kultivator ilahi di belakang mereka, membuat puluhan orang kehilangan keseimbangan. Segera setelah itu, cahaya pedang ungu, seperti pedang raksasa tak terlihat, menebas formasi pasukan ilahi. Baju zirah emas itu hancur berkeping-keping seperti kertas, darah dan daging berhamburan kemana-mana, dan jeritan kestongku menggema di seluruh ruangan. Para kultivator ilahi berjatuhan berbaris seperti gandum yang dipanen, beberapa terbelah dua di pinggang, beberapa terbelah dua dari kepala hingga kaki, dan beberapa hancur lebur oleh kekuatan hukum yang terkandung dalam cahaya pedang. Sosok Zier bagaikan kilat ungu, melesat menembus ombak keemasan. Kecepatannya meningkat, dan cahaya pedang menjadi semakin pekat,
seperti jaring pedang ungu raksasa, mencekik dan membunuh para kultivator ilahi satu persatu. Dengan satu tebasan pedang, ratusan anggota elit dari ras Dewa tumbang. Dengan dua tebasan pedang, ribuan anggota elit dari ras ilahi berubah menjadi hujan darah. Dengan tiga tebasan pedang, formasi pasukan emas yang terdiri dari lebih dari 10.000 kultivator ilahi runtuh sepenuhnya. Para kultivator ilahi mulai mundur, melarikan diri, meninggalkan artefak magis mereka dan kabur dalam kepanikan. Baju zirah emas yang dulunya gagah perkasa itu kini ternoda oleh darah emas kaum mereka sendiri, dan slogan-slogan yang dulunya menggema telah digantikan oleh jeritan ketakutan. Zier berdiri di tengah tumpukan mayat dan lautan darah. Gaun ungu panjangnya ternoda ungu tua berbintik-bintik oleh darah keemasan, tetapi dia tetap berdiri tegak, dan pedang panjang di tangannya tetap mantap seperti biasa. Napasnya tetap teratur, tatapannya tetap tenang, seolah-olah semua yang baru saja terjadi hanyalah seperti menyingkirkan daun yang jatuh begitu saja. Puluhan ribu dewa elit tidak lebih dari sekadar tanaman yang dipanen di hadapannya. Jin Wuhao berdiri di sana, memandang mayat-mayat emas yang berserakan di tanah, para kultivator ilahi yang berhamburan dan melarikan diri, dan sosok ungu yang tetap tak bergerak di tengah gunung mayat dan lautan darah. Tangannya gemetar hebat, dan giginya terkatup begitu erat hingga berderak. Dia tidak bisa memahaminya, tingkat kultivasi apa yang dimiliki wanita berbaju ungu ini. Namun, di alam manapun dia berada, pertempuran hari ini telah menghancurkan separuh dari fondasi klan dewa yang telah berusia puluhan ribu tahun. Pasukan elit yang ia bawa, para bawahan yang telah bertempur bersamanya selama bertahun-tahun, kini tergeletak di tanah seperti kain lusuh yang dibuang. Semua ini terjadi karena satu orang Chen Ping. Jin Wuhao tiba-tiba mengangkat kepalanya, tatapan emasnya melewati Zier dan tertuju pada sosok abu-abu di pintu masuk aula utama. Chen Ping berdiri di sana, mata ungunya dengan tenang mengamati segalanya, seperti patung yang diam. Chen Ping, suara Jin Wuhao serak, seolah-olah telah digosok dengan amplas, siapa sebenarnya Anda? Mengapa seorang ahli yang begitu berpengaruh ikut campur atas nama Anda? Jin Wuhao, kau harus berlutut dan menyerah. Mungkin aku bisa mengampuni nyawamu. Gadis Zier ini bukanlah tuan di belakangku. Dia hanyalah teman saya, dan saya memiliki banyak teman yang memiliki kekuatan seperti dia di alam surgawi. Jika dalang di balik semua ini benar-benar muncul, kau tidak akan berdiri di sini berbicara denganku sekarang. Saat itu, Chen Ping sangat percaya diri. Tuan Si tidak datang. Jika dia datang, tak satu pun dari orang-orang ini akan selamat. Hanya dengan satu tatapan dari Tuan Si, mereka akan musnah. Hahaha, kau terlalu sombong. Kau pikir kau bisa membuatku berlutut dan menyerah. Jangan mimpi. Setelah Jin Wuhao selesai berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan melesat ke arah Zier. Kecepatannya begitu tinggi sehingga melampaui batas kemampuan penglihatan mata telanjang. Jejak cahaya keemasan yang panjang membentang di belakangnya, seperti komet yang melesat melintasi langit malam atau kilat keemasan yang membelah langit dan bumi. Jejak keemasan yang menyengat tertinggal di udara, bertahan lama, seolah-olah ruang angkasa itu sendiri telah terbakar oleh kecepatannya. Sebuah pedang ilahi berwarna emas muncul di tangannya tanpa sepengetahuannya. Pedang itu diselimuti rune ilahi yang padat, masing-masing berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan dan melepaskan kekuatan ilahi yang mengerikan. Itulah otoritas Kaisar Dewa, artefak tertinggi yang diwariskan selama puluhan ribu tahun di aula utama klan Dewa, dan senjata ilahi tertinggi yang ditempa oleh Kaisar Dewa berturut-turut dengan garis keturunan dan kekuatan ilahi mereka. Pada saat ini, Jin Wuhao sepenuhnya mengaktifkan pedangnya, merobek retakan hitam di ruang angkasa dimanapun lah lewat, mengeluarkan suara ratapan yang tajam, seolah-olah kehampaan sedang menangis. Zier berdiri diam, mata ungunya tidak menunjukkan emosi apapun. Rambut panjangnya berkibar tertiup badai keemasan, dan gaun ungunya melambai-lambai diterpa angin kencang, tetapi sosoknya bagaikan gunung yang tak berubah, tak tergoyahkan oleh angin dan hujan yang mengamuk. Dia hanya mengangkat pedang panjang berwarna ungu di tangannya perlahan, memegang bilahnya secara horizontal di depannya, mengambil posisi bertahan sederhana. Mata ungu itu tenang seperti air, memantulkan cahaya keemasan dan wajah Jin Wuhao yang garang, namun bagaikan jurang tak berdasar, tak menunjukkan emosi apapun.
Napasnya teratur, pergelangan tangannya kaku, dan napasnya setenang danau yang tenang, sangat tenang hingga terasa meresahkan. Ledakan -1. Pedang suci berwarna emas beradu dengan pedang panjang berwarna ungu. Pada saat itu, terasa seolah-olah langit dan bumi bergetar. Seluruh lembah jurang hitam bergemuruh akibat getaran hebat, dan bebatuan jatuh dari kedua tebing seperti tetesan hujan, menghantam tanah dengan bunyi gedebuk yang keras. Gelombang kejut itu meledak keluar dari pusat benturan antara kedua pedang, menyapu seluruh lembah seperti tsunami. Semua pecahan batu di tanah tertiup angin, berjatuhan di udara dan menghantam tebing dengan bunyi gedebuk yang tumpul. Para kultivator iblis dan kultivator ilahi yang berlutut di tanah terlempar ke sana kemari oleh gelombang kejut. Beberapa terguling beberapa kali, sementara yang lain terkena puing-puing yang berterbangan dan menjerit kesakitan. Cahaya keemasan dan ungu berpadu, seperti matahari dua warna yang meledak di lembah, menerangi seluruh lembah seolah-olah siang hari. Bahkan sudut-sudut tergelap pun dipenuhi cahaya, dan bayangan setiap orang langsung lenyap. Jin Wuhao terpental beberapa langkah ke belakang, meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah di bawah kakinya. Tepi, jejak kaki itu dipenuhi retakan halus yang menyebar keluar seperti jaring laba-laba. Mulut harimaunya mati rasa karena terkejut, dan seluruh lengan kanannya sedikit gemetar. Pedang ilahi emas di tangannya mengeluarkan dengungan yang dalam, seolah-olah berada di bawah tekanan yang luar biasa. Pola-pola ilahi pada pedang itu berkedip liar, seolah-olah berusaha keras untuk mencerna efek pantulan dari serangan pedang itu. Zier tetap diam sepenuhnya. Sepatu bot ungu miliknya tetap menapak kuat di tanah, tanpa ada retakan sedikit pun di kakinya. Sosoknya bagaikan gunung yang tak berubah, seolah kekuatan tebasan pedang itu sama sekali tidak mempengaruhinya. Pedang panjang berwarna ungu miliknya tergeletak horizontal di depannya, bilahnya bersih tanpa noda, seolah-olah baru saja ditarik dari sarungnya, dan bahkan kilauan ungu pada bilahnya tetap tidak terpengaruh oleh benturan tersebut. Sikapnya yang santai dan tanpa beban membuat semua orang yang hadir terheran-heran. Kekuatan seorang dewa emas Luo Agung. Suara Zier tetap dingin, seperti bongkahan es yang mencair, mengandung sedikit nada penghinaan. Penghinaan itu terpancar dari nadanya tanpa dibuat-buat, seolah-olah dia hanya menyatakan fakta yang sudah jelas, hanya itu. Wajah Jin Wuhao pucat pasi. Dia menatap Zier dengan tajam, mata emasnya dipenuhi amarah dan niat membunuh. Sebagai kaisar dewa, makhluk tertinggi dari surga ke-20, tak seorang pun mampu menandinginya selama puluhan ribu tahun. Namun, pada saat ini, ketika ia melepaskan kekuatan penuhnya, ia bahkan tidak mampu membuat lawannya bergerak setengah langkah pun. Hal ini menghancurkan harga diri yang sangatlah banggakan saat itu. Dia tiba-tiba melepaskan seluruh kekuatan ilahinya, dan cahaya keemasan menyebar di sekelilingnya, menyelimutinya seperti nyala api keemasan. Api keemasan itu berkobar dan membakar, mendistorsi dan mengubah bentuk udara di sekitarnya. Auranya bahkan lebih kuat dari sebelumnya, wujud seorang dewa emas Luo Agung yang melepaskan seluruh kekuatannya, membawa tekad yang hampir gila, seolah-olah dia ingin mengerahkan seluruh kekuatan hidup dan martabatnya ke dalam satu serangan ini. Asteris membunuh. Dia kembali menyerang dengan ganas, pedang emasnya menciptakan lintasan emas yang tak terhitung jumlahnya di udara, setiap lintasan membawa kekuatan yang cukup untuk menghancurkan gunung, mengalir deras ke arah Zier seperti air terjun. Cahaya pedang itu sepadat hujan, saling bersilangan seperti jaring, sepenuhnya menutup semua jalur pelarian Zier dan tidak memberinya ruang untuk menghindar. Zier bergerak. Sosoknya bagaikan hantu ungu, melayang di antara cahaya pedang Jin Wuhao yang lebat dan seperti hujan. Gerakannya sangat luwes, setiap langkah ke samping diatur waktunya dengan sempurna, setiap langkah tepat hingga milimeter, dan setiap ayunan pedang seolah-olah dia telah melatihnya berkali-kali. Pedang panjang berwarna ungu miliknya berputar di tangannya, setiap ayunannya dengan sempurna menangkis titik lemah serangan pedang Jin Wuhao dan menetralisir serangannya satu per satu. Kedua pedang itu berbenturan berulang kali di kehampaan, menghasilkan serangkaian dentingan logam yang padat dan menyerupai hujan. Suara-suara itu terus-menerus terdengar, seperti badai yang menghantam lereng gunung, atau seperti burung-burung besi yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan di udara, membuat gendang telinga para penonton terasa sakit. Beberapa orang bahkan harus menutup telinga mereka, sementara yang lain merasa pusing karena dentuman yang sangat keras.
Tatapan Chen Ping tertuju pada dua sosok di medan perang. Cahaya pedang berwarna emas dan ungu terpantul di mata ungunya, dan setiap benturan membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Dia bisa melihat sikap Zier yang begitu santai, dan dia juga bisa melihat serangan Jin Wuhao yang semakin mengamuk. Dua gaya bertarung yang sangat berbeda itu berbenturan sengit di kehampaan, seperti pertempuran antara es dan api. Jiang Xuelan berdiri di sampingnya, mata birunya yang sedingin es sama seriusnya. Tangannya mencengkeram erat lengan baju Chen Ping, ujung jarinya sedikit memutih karena kekuatan cengkeraman tersebut. Tatapannya beralih bolak-balik antara Jin Wuhao dan Zier. Setiap kali cahaya pedang Jin Wuhao mendekati titik vital Zier, napasnya tiba-tiba tertahan di tenggorokannya. Dia hanya akan menghela napas lega setiap kali Zier dengan cekatan menetralisir sebuah serangan. Nona Zier, suara Jiang Xuelan sangat lembut, seolah takut mengganggu keseimbangan medan perang, seberapa kuat dia sebenarnya. Aku tidak tahu, suara Chen Ping sama lembutnya, tatapannya tak pernah lepas dari medan perang, tapi Jin Wuhao bukan tandingan baginya. Lalu mengapa dia tidak membunuhnya saja? Tanya Jiang Xuelan. Dia sedang menunggu. Suara Chen Ping mengandung sedikit kedalaman, dia menunggu Jin Wuhao mengungkapkan kelemahan sebenarnya. Dan, dia terdiam sejenak, lalu menambahkan, dia juga sedang menguji kartu truf Jin Wuhao. Lawan seorang Dewa Emas Luo Agung tidak mungkin hanya memiliki kemampuan sebanyak ini. Memang, meskipun serangan Jin Wuhao sangat dahsyat, dia tidak mampu menembus pertahanan Zier. Setiap serangan pedang yang dilancarkannya berhasil diblokir dengan tepat, dan setiap tusukan dinetralisir dengan tenang. Sosok Zier menembus cahaya pedang, seperti angin yang sulit ditangkap. Sekeras apapun Jin Wuhao berusaha, dia tidak bisa menangkap lintasan sebenarnya. 3 langkah, 5 langkah, 10 langkah. Serangan Jin Wuhao semakin ganas, setiap tebasan pedang membawa kekuatan yang semakin besar. Pedang suci emas di tangannya bagaikan naga yang meraung, terus-menerus berbenturan dengan pedang panjang ungu milik Zier. Namun pertahanan Zier bagaikan tembok yang tak tertembus, mustahil untuk ditembus apapun yang terjadi. Langkah kakinya melintasi medan perang seolah-olah dia sedang menari dengan irama yang teratur, setiap langkahnya mendarat tepat di celah-celah antara serangan Jin Wuhao, dan sejak awal hingga sekarang, ujung pakaiannya tidak pernah tersentuh. Gerakan kelima, pedang Jin Wuhao menebas dari atas dengan kekuatan luar biasa. Zier menghindar ke samping, bila pedang itu menyentuh rambutnya saat menghantam tanah, meninggalkan parit yang dalam dan tak berdasar, serta membuat pecahan batu beterbangan. Pada gerakan ketujuh, pedang Jin Wuhao menebas secara horizontal dari kiri, cahaya pedang keemasan membentuk busur berbentuk bulan sabit. Zier melompat ringan, cahaya pedang melewati bawah kakinya, membelah batu besar puluhan kaki di belakangnya menjadi dua, permukaan yang terbelah sehalus cermin. Gerakan ke-10, pedang Jin Wuhao menusuk lurus ke depan, cahaya keemasan mengembun menjadi bola cahaya yang menyilaukan di ujung pedang. Zier menangkis kekuatan pedang ke sisinya dengan pedang panjangnya, dan bola cahaya itu meledak di tebing yang jauh, menciptakan lubang besar dan memenuhi langit dengan asap dan debu. Pada gerakan ke-12, pedang Jin Wuhao tiba-tiba mengubah arah, menebas ke atas dari sudut yang sangat sulit, mencoba menusuk jantung Zier dari bawah ketiaknya. Serangan pedang ini cepat dan tanpa ampun, dengan sudut yang sangat sulit, jelas ini adalah salah satu teknik paling berharga milik Jin Wuhao. Namun Zier hanya memutar pergelangan tangannya sedikit, dan pedang panjang berwarna ungu itu, seperti ular, menempel pada pedang Jin Wuhao. Dengan tarikan yang kuat, serangan pedang Jin Wuhao terpental, mengenai udara kosong. Tubuhnya sedikit condong ke depan karena kekuatan yang berlebihan, memperlihatkan celah sesaat. Babak ke-13, Zier tiba-tiba beralih dari bertahan ke menyerang. Pedang panjang berwarna ungu miliknya menembus jaring pedang Jin Wuhao yang rapat dalam sekejap dari sudut yang sangat sulit, seperti sambaran petir tanpa suara, mengarah langsung ke tenggorokannya. Serangan pedang itu beberapa kali lebih cepat daripada gerakan-gerakan sebelumnya, dengan sudut yang sangat rumit dan pengaturan waktu yang tepat, seolah-olah satu-satunya kelemahan dalam serangan Jin Wuhao telah diperhitungkan pada saat dia melakukan gerakannya. Pupil mata Jin Wuhao tiba-tiba menyempit hingga sebesar titik jarum. Dia ingin kembali ke posisi bertahan, tetapi sudah terlambat. Pedang itu terlalu cepat, sudutnya terlalu tajam, dan waktunya terlalu tepat, seolah-olah telah melampaui batas waktu,
menusuk tenggorokannya bahkan sebelum dia menyadari bahayanya. Ujung pedang berwarna ungu itu menusuk tenggorokannya. Peluru itu menembus bagian depan tenggorokan dan keluar dari belakang, meninggalkan gumpalan darah keemasan. Kekuatan Taois yang terkandung di ujung pedang itu mengalir deras ke dalam tubuhnya seperti gelombang pasang, menghancurkan meridian dan pembuluh darah di tenggorokannya serta memadamkan seluruh kekuatan hidup dalam sekejap. Darah keemasan menyembur dari luka itu, memercik ke pakaian Zier dan meninggalkan noda emas gelap pada kain ungu tersebut. Tubuh Jin Wuhao tiba-tiba menegang, dan pedang suci emas di tangannya jatuh ke tanah dengan bunyi dentang yang tajam. Rune suci pada pedang itu langsung padam, seolah-olah telah kehilangan jiwa pemiliknya. Matanya terbuka lebar, ketidakpercayaan terpancar di pupil matanya yang keemasan. Bibirnya bergerak beberapa kali, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokannya telah tertusuk, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara. Hanya darah keemasan yang terus menyembur dari sudut mulutnya. Dia mencoba mengangkat tangannya untuk meraih pedang yang menusuk tenggorokannya, tetapi tangannya kehilangan kekuatan di tengah jalan dan jatuh lemas ke tanah. RSN Official. Tubuhnya perlahan jatuh ke belakang, membentur tanah dan menimbulkan kepulan debu. Darah keemasan menyembur dari luka-luka dan dari mulut serta hidung, menyebar di tanah yang hangus dan membentuk genangan darah keemasan gelap. Dewa Abadi Luo Agung, Kaisar Dewa dari Surga ke-20, Jin Wuhao, tewas di bawah pedang Zier. Lembah itu sunyi senyap. Keheningan terasa lebih mencekam dari sebelumnya, bahkan angin pun seolah berhenti, dan napas semua orang terhenti tiba-tiba pada saat itu. Para kultivator iblis yang berlutut, para kultivator ilahi yang selamat, dan para tetua yang berdiri di kejauhan semua mata mereka tertuju pada mayat emas yang tergeletak di tanah, wajah mereka dipenuhi dengan keterzenjing dan ketakutan. Dewa mereka, Kaisar Dewa yang arogan, Sang Abadi Emas Agung, sebenarnya terbunuh oleh satu tebasan pedang. Makhluk yang memerintah 20 langit selama puluhan ribu tahun itu, mati begitu saja. Tidak ada yang bisa mempercayainya, tetapi faktanya tak terbantahkan. Mayat yang tergeletak di tanah tidak berbohong, darah emas yang berceceran tidak berbohong, dan pedang suci emas yang telah jatuh ke tanah dan kehilangan kilaunya tidak berbohong. Jin Wuhao benar-benar telah meninggal. Chen Ping berdiri di balik ambang pintu aula utama, matanya yang ungu dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Dia melihat Jin Wuhao jatuh, melihat pedang suci emas berguling ke samping, dan melihat darah emas menyebar di tanah yang hangus. Namun ia tidak merasakan kegembiraan, hanya gelombang urgensi yang tiba-tiba. Dia melangkah maju tiba-tiba, suaranya terdengar mendesak, "Zier, beri dia kesempatan untuk bernapas." Namun saat dia selesai berbicara, sudah terlambat. Pedang Zier telah menembus tenggorokan Jin Wuhao, dan kekuatan Taois yang berputar di sekitar pedang telah menghancurkan semua kekuatan hidup di dalam dirinya. Setelah kehilangan jiwanya, tubuh Dewa Emas Luo Agung mulai mengembangkan retakan halus, seperti tanah kering. Retakan menyebar dari luka ke seluruh tubuh, menghasilkan suara retakan yang lembut.